Selamat malam. Tadi malam Ibu Olti Tani Paila telah menyampaikan dengan begitu jelasnya mengenai Yesus Kristus. Disampaikan mengenai siapa Yesus Kristus itu. Yesus bukan hanya sekedar orang baik. Yesus Kristus bukan sekedar nabi. Tetapi Yesus Kristus adalah juru selamat. Ia menjalankan peran sebagai juru selamat karena ia adalah Allah. Pada saat ini tersampaikan, masuklah pertanyaan, apakah Yesus Allah? Membaca pertanyaan ini, memang kami sadari ada beberapa orang di sekitar kita ini yang menganggap Yesus itu bukanlah Allah. Jadi mereka mempercayai bahwa Yesus adalah orang baik. Mereka mempercayai bahwa Yesus adalah orang istimewa di dunia ini, tetapi bukan Allah. Ini fatal. Apabila kita tidak menerima konsep bahwa Yesus Kristus adalah Allah, maka ini akan meruntuhkan doktrin-doktrin yang lain seperti juru selamat. Karena yang akan bisa menjalankan peran juru selamat itu tidak bisa ciptaan. Maka apa jadinya dunia kekristenan bila hal ini terjadi? Saudaraku, orang yang beranggapan bahwa Yesus bukanlah Allah, mereka berdasarkan pada ayat dalam Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-14. Di sana ada yang mereka jadikan sebagai alasan kenapa mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 di sana dituliskan seperti ini. Dan tuliskanlah kepada malaikat-malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ada 3 keterangan di sana. Ada satu oknum yang disebut sebagai Amin. Cukup jelas di sini Amin menggunakan huruf A besar. Saksi yang setia dan benar. Dan ini adalah sesuatu yang hanya bisa diarahkan kepada Yesus Kristus saja. Tetapi pada bagian yang ketiga ada dikatakan bahwa oknum ini atau orang ini adalah permulaan dari ciptaan Allah. Itu dianggap sebagai bukti bahwa Yesus bukanlah Allah. Yesus hanyalah permulaan awal dari ciptaan Allah. Terkesan masuk akal pandangan seperti ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk memberi perhatian dalam beberapa menit ke depan mengenai hal ini. Karena ini penting. Ayat yang kita lihat tadi itu datang dari bahasa aslinya bahasa Greka. Di dalam bahasa Greka untuk ayat ini, kata pertama tadi datang atau menggunakan kata enarche. Nah, kata ini, enarche ini memang betul. Di dalam Matius pasal 19 ayat 4, di dalam Matius 24 ayat 8, Markus 1 ayat 11, Markus 1 ayat 1 maksud saya. Kemudian Markus 10 ayat 6 dan beberapa ayat yang terdapat di layar ini memang menunjukkan arti dari arche di sini adalah permulaan. Itu tidak salah, itu benar. Tetapi yang menarik adalah kamus bahasa Greka memberikan arti lain. Bukan hanya permulaan, ada arti lain dari enarche ini, yaitu pemerintah. Jadi selain permulaan, kata yang sama ini juga berarti pemerintah, juga berarti penguasa, juga berarti pemimpin. Hal ini bisa kita temukan dalam ayat-ayat yang tercantum di layar saudara. Lukas 12 ayat 11, Lukas 20 ayat 20 dan seterusnya. Jadi Yesus yang disebut sebagai enarche di sini
bukan hanya dalam memberikan makna permulaan, tetapi juga memberikan makna pemerintah, penguasa, bahkan pemimpin. Saudara atau Bapak Ibu akrab dengan mobil ini? Paling tidak kita akrab dengan plat nomor mobil ini, RI1. Ini lebih dekat, RI1. Mobil ini diberi nomor RI1. Tapi apakah ini berarti bahwa ini adalah mobil yang pertama kali ada di Indonesia? Dengan tanda RI1, apakah ini berarti disebut menunjukkan bahwa mobil ini adalah mobil pertama secara urutan di wilayah Indonesia? Tentu tidak. Ini mobil baru, ini bukan mobil lama, ini mobil baru. Tetapi karena ini mobil yang digunakan oleh pemerintah, oleh pemimpin, oleh penguasa, maka tidak heranlah mobil ini diberikan nomor RI1. Tetapi bukan menunjukkan bahwa mobil ini dalam urutan adalah mobil pertama di Indonesia. Mobil ini dipertamakan, dijadikan sebagai mobil disebut pertama, tapi bukan urutan pertama dibeli, tapi disebut pertama karena ini digunakan oleh pemerintah, karena ini digunakan oleh penguasa, karena ini digunakan oleh pemimpin. Kembali ke ayat tadi, Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ini adalah berbicara mengenai Yesus Kristus. Inilah firman dari Amin, itu adalah julukan yang diberikan kepada Yesus Kristus. Saksi yang setia dan benar, ia telah dengan setia dan benar menyaksikan akan Allah Bapa. Dan ia juga adalah permulaan dari ciptaan Allah. Bukan dalam arti urutan nomor urut 1, 2, 3. Tetapi dalam arti bahwa permulaan dipermulakan, dijadikan, diistimewakan, dipertamakan. Karena ia adalah pemimpin, penguasa dari ciptaan Allah. Karena ia anak Allah. Bapak Ibu sekalian, permulaan dari ciptaan Allah tidaklah menunjukkan bahwa Yesus memberikan kesan keraguan bahwa Yesus adalah Allah. Sekali lagi, Yesus adalah Allah. Ayat tadi, Wahyu pasal 3 ayat 14 yang mencantumkan istilah permulaan dari ciptaan Allah bukan berarti ciptaan pertama Allah, tetapi bermakna bahwa Yesus Kristus adalah pemerintah, penguasa, pemimpin, dan dari ciptaan Allah. Yesus Kristus sekali lagi adalah Allah.